Mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tertunda beberapa menit karena gangguan aplikasi dan lain sebagainya. Saya mohon maaf ini sedang di bandara, jadi ada kegiatan akan ke Padang. Jadi kita sempatkan pada siang berbahagia ini kita akan apa namanya banyak berdiskusi tentang pressure injury. Seperti biasa selalu Wukir menyajikan dua pembicara. Pertama saya akan berbicara tentang perspektif klinik termasuk tentang strategi pencegahan. Nanti ada senior saya ini, Bang Asrizal, beliau lebih jauh lagi dari Medan ini. Beliau akan banyak apa namanya membahas tentang eh, asesmen risiko, termasuk nanti beliau akan banyak sharing bagaimana mencegah pressure injury berdasarkan share dari kasus-kasus yang ada. Jadi saya mungkin lebih banyak berbicara tentang teoritis di pertama sebagai pengantar. Nah, nanti yang kedua untuk tepat guna bagaimana kita tata laksana di lapangan, strategi eh, mencegah resiko yang bisa diaplikasikan secara klinis nanti selanjutnya akan di dikulik oleh eh, abang saya ini, Bang Asrizal dari Medan. Ini beliau sedang pendidikan postdoktoral di Thailand, setahu saya. Terakhir kita bertemu hampir selesai. Di kesempatan ini juga saya mau mengucapkan selamat Idul Adha bagi yang Muslim. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan apa kesehatan, kebaikan selalu senantiasa membersamai kita. Oke, jadi kita berbicara tentang eh pressure injury. Dulu itu ada algoritma namanya pressure ulcer dan ternyata penamaan pressure ulcer itu kurang tepat karena kalau pressure ulcer hanya berbentuk ulcer, artinya kalau nggak ada ulcer, nggak ada ulkus, maka bukan pressure. Nah, makanya sekarang semakin berkembang penelitian dan lain sebagainya, pengelompokannya menjadi lebih jelas. Makanya sekarang penamaannya ada pressure injury. Nah, oke, nah kita kalau kita ngomong tentang pressure injury, maka kita harus kita awali dari kulit karena dari kulit inilah ketebalan kulit ini menentukan stagingnya. Stagingnya menentukan strategi pengobatan dan strategi pendekatan kita sebagai wound care clinician. Oke. Dan dengan kita tahu ke dalam apa namanya lapisan kulit itu juga akan menentukan strategi misalnya kita ini butuh harus di flap, butuh harus skin graft atau dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini luka akut, luka kronis. Luka akut tidak ada urusan, no issue, luka kronis. Nah, ini contohnya nih, ulcus decubitus. Ini salah satu case pressure injury yang paling sering. Yang seharusnya kalau kita pahami lebih dalam, ini bisa kita cegah. Oke. Nah, ini proses penyembuhan luka yang tadi, luka pressure injury due to ulcus decubitus. Ulcus decubitus biasanya selalu pasien datang pada tahap lanjut yang sudah dalam, yang sudah melewati seluruh lapisan kulit. Oke? Sehingga kalau dulu pendekatannya kalau seluruh lapisan kulit kita harus tutup kulit. Nah, ini yang kembali kita ingatkan bahwa tanpa kita tutup kulit dengan perawatan yang benar nanti lukanya akan menutup. Memang lapisan kulit yang ke bawah selesai, tapi lapisan kulit samping epitelisasi akan menginduksi untuk terjadi penutupan tapi pasti secara perlahan. Sehingga sehingga pendekatan dan kedisiplinan kita dan pasien dalam melakukan perawatan luka yang benar ini sangat menentukan prognostik dari penyembuhan pasien itu sendiri. Oke, jadi butuh kerjasama yang sangat baik antara kita, wound care clinician, dengan pasien dan dengan juga keluarga pasien yang mendampingi. Oke, jadi pressure injury ini terkadang sulit untuk dimengerti. Dia sering muncul pada pasien rawat inap dan perawatan jangka panjang. Kuncinya di mana? Kuncinya adalah pasien yang delay immobilization, pasien yang butuh apa namanya tirah baring lama. Selalu ini akan muncul. Tinggal bisa kita cegah atau tidak, mau kita cegah atau tidak. Jadi sebetulnya kasus seperti ini bisa dicegah kalau kita pahami. Hampir semuanya bisa dicegah.
Lalu karena ini injurinya pasti lama-lama itu makin lama makin dalam, maka pasti berhubungan dengan sepsis. Kalau tingkatan apa namanya tingkatan infeksi dan kolonisasi kuman semakin besar, semakin banyak sekali sampai spreading infection, maka dia akan mulai sepsis. Lalu ada juga nyeri. Nyeri sudah pasti karena ini area kulit bahwa masih ada persarafan. Biarpun terkadang pada kasus tertentu, misalnya ulkus decubitus karena stroke yang tidak ada apa namanya yang kerusakannya sampai di level sakum, maka biasa pasien tidak ada nyeri. Ini juga kadang-kadang jadi komplikasi juga karena pasien tidak merasakan apa-apa, maka pasien menganggap tidak ada luka. Baru dia sadar, keluarganya yang sadar bahwa lukanya sudah dalam. Nah, datang ke kita, kita pasti akan lebih baik kalau dia datang lebih cepat dan stadium lebih dini. Intinya pencegahan jauh lebih efektif dan lebih murah dibandingkan perawatan luka lanjut. Makanya hari ini kita salah satu yang kita tekankan adalah bagaimana strategi pencegahan dari suatu pressure injury. Oke, saya sambil minum. Oke, jadi definisinya apa? Namanya pressure injury. Injury itu suatu kerusakan, suatu masalah, suatu deformitas. Pressure itu adalah tekanan. Jadi dia adalah suatu kerusakan lokal pada kulit dan jaringan di bawahnya. Umumnya di atas tonjolan tulang atau terkait alat medis. Nah, itu nanti terkait alat medis kita akan berbicara special population. Nah, apa luka tertutup atau luka terbuka. Karena itulah definisi Pak sebagai ulkus terbuka. Jadi kalau belum ada ulkus terbuka, sebetulnya belum bukan jaminan belum ada injury. Karena itulah saat ini istilah pressure injury yang dipakai, bukan pressure ulcer. Kalau pressure ulcer, maka konotasi adalah ulcer, luka terbuka. Padahal eh, kasus ini juga bisa berupa luka tertutup. Oke, lalu apa namanya definisi kalau perbendaharaan kata yang lain adalah luka jaringan akibat tekanan berlebih yang nantinya akan menyebabkan iskemi dan nekrosis. Derajatnya tetap selalu dimulai 1, 2, 3, 4. Nah, tapi ada derajat lanjut. Dia dianggap stadium 3 dan 4. Karena semakin tinggi stadium, prognosisnya pasti akan lebih jelek dibandingkan stadium dini. Lalu pengobatan akan lebih lama. Lalu biaya yang dikeluarkan juga akan lebih besar. Intinya kalau derajat lanjut itu sudah kedalamannya, sudah kedalaman di jaringan, sampai ada exposure tendon dan tulang. Oke, ini kenapa saya bahas luka tekan derajat lanjut? Karena untuk menyadarkan kita bahwa kasus ini bisa kita cegah, jangan sampai dia menjadi grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, atau stage 1 sampai 4. Oke? Kalau derajat lanjut, di mana ini mencakup stage 3 dan stage 4 adalah pressure injury stadium berat. Jadi kalau udah berat itu pasti minimalnya 3. Jadi dia meliputi stage 3, stage 4, unstable, tidak tersteakkan, ya, karena steaknya itu tidak jelas tertutupi. Dan yang keempat adalah deep tissue pressure injury. Ditandai dengan kerusakan jaringan dalam, resiko infeksi tinggi, serta sering membutuhkan tata laksana bedah. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan luka tekan yang tidak lagi terbatas pada kerusakan kulit yang superficial, tetapi sudah melibatkan jaringan subkutis hingga struktur yang lebih dalam, sehingga otot, tendon, fascia, bahkan tulang. Kalau udah tulang, biasanya sering muncul, kalau perawatannya tidak benar, pasti sering muncul osteomielitis. Pengobatannya lebih lama lagi. Nah, inilah luka tekan derajat lanjut disebut dengan pressure injury stadium berat. Kita hari ini berbicara jangan sampai pasien ke level yang ini. Karena pada steak yang berat ini karakteristiknya jelas, dia pasti akan masif dan memang
apa namanya parah. Dia udah ada nekrosis, kedalamannya signifikan ya, jadi memang dalam. Lalu resiko infeksi tinggi, progresnya cepat, dia cepat terus makin rusak, makin busuk, makin jelek, makin nggak bagus. Lalu potensi mengenai otot atau tulang. Kalau sudah mengenai tulang, seperti yang saya sebutkan tadi, masalah kita ada osteomielitis. Kalau osteomielitis, maka perawatannya akan lebih lama. Penanganan lalu membutuhkan pendekatan yang terpadu. Debri demam, kontrol infeksi, nutrisi, offloading, dan rekonstruksi. Intinya ini apa namanya eh apa satu tata laksana protokol tata laksana dari pressure injury stadium berat. Makanya kalau kita pahami ini bisa dicegah, tidak perlu kita pasien harus diberi demam dan kontrol infeksi di luka operasi. Di ruang operasi yang butuh biaya lebih besar, uang waktu lebih banyak, biaya lebih lebih apa namanya lebih akan datang berulang-ulang. Mengapa luka tekan derajat lanjut berbahaya? Karena berisiko menyebabkan infeksi sistemik. Seperti yang saya bilang tadi, saat pertama terinfeksi, dia akan berkolonisasi, lalu kolonisasinya akan makin membesar, sampai spreading infeksi, sampai SIR, sampai sepsis, sampai severe sepsis. Selalu tahapannya seperti itu. Tingkat kerusakan dan hantaman kepada tubuh itu terus naik sesuai dengan grafiknya. Lalu semakin berat, sulit sembuh kalau faktor risiko tidak diperbaiki. Nah, identifikasi dari faktor-faktor risiko dan faktor komorbid itu penting untuk menentukan juga strategi kita. Lalu butuh waktu lama untuk penyembuhan, butuh perawatan intensif, dan kadang operasi flap. Nah, kalau operasi flap itu sudah pasti Anda harus kirim ke dokter bedah. Jadi itu juga jadi masalah. Kadang dengan hari ini pun banyak dokter bedah juga yang dia tidak confident mengerjakan flap. Jadi Anda udah kirim ke satu dokter bedah, dokter bedahnya pengalaman flapnya belum banyak, belum bagus, dia nggak confident, ini lukanya terlalu dalam. Kalau dia kirim lagi, tambah biaya lagi. Lalu luka yang pressure injury stadium berat menjadi sumber morbiditas dan mortalitas pada pasien lansia atau pasien yang imobilisasi. Evolusi istilah dan klasifikasi. Dari pressure ulcer menjadi pressure injury. Stage 1 sampai 4, unstable, dan deep tissue pressure injury. Itu tahapan-tahapannya, pembagian-pembagiannya. Termasuk ada juga device related pressure injury. Ini yang saya bilang tadi, special population. Perubahan istilah mencerminkan pemahaman etiologi yang lebih akurat dan penting untuk dokumentasi klinis. Nah, patofisiologi singkatnya gimana? Intinya kan ini pressure injury jadi dari tekanan. Sebetulnya bukan tekanan aja. Tekanan, gesekan, geseran. Pergesekan, dan tekanan. Ada 3 hal nih. 3 hal ini secara berkepanjangan menyebabkan iskemi jaringan. Jadi iskemi, aliran darah ke situ terbatasi, bahkan sampai tertutup. Jadi progresnya jelas begitu terbatasi, maka kesejahteraan jaringan di situ yang dibawa melalui darah sebagai nutrisi dan oksigenasi terputus atau terkurangi suplainya sehingga kualitas jaringan makin menurun, mulai dia rusak sampai memang putus aliran darah, maka jadi iskemi total. Jadi memang tidak ada lagi suplai oksigenasi, tidak ada lagi suplai nutrisi. Anda bayangkan jaringan itu oksigenasi dan nutrisinya ya dari darah. Gesekan dan shear, pergeseran memperberat kerusakan mikrosirkulasi. Mikroklima dan kelembapan mempengaruhi integritas kulit. Nanti kita juga akan bicara tentang strategi mengatur kelembaban kulit. Kerusakan tidak hanya karena tekanan vertikal dari atas ke bawah, tapi juga kombinasi gaya mekanik dan faktor lingkungan kulit. Jadi eh, gesekan, tekanan. Tapi juga ada nanti lingkungan kulitnya yang memang super lembab. Super lembab sehingga yang harusnya lembab dia menjadi agak seperti apa namanya basah atau sebutan lainnya ah, apa yang saya mau sebut dia intinya lembabnya memang super lembab dan itu tidak bagus, itu ikut merusak kulit. Tahapan kerusakan jaringannya yang pertama kompresi kapiler dan limfatik tertekan ya.
lalu hipoksia jaringan dan disfungsi metabolik, lalu berlanjut ke nekrosis, inflamasi, lalu kerusakan progresif. Sehingga dari ini semua perjalanan yang intervensi harus dilakukan sedini mungkin sebelum kerusakan menjadi irreversible, tidak bisa diperbaiki lagi. Makanya pressure injury kita harus betul-betul mengenal dan betul-betul kita untuk mencegah. Itu dia. Lalu epidemiologi dan dampak. eh, Prevalensi kasus pressure injury tinggi, terutama di pasien imobilisasi dan ICU. Makanya kalau Anda ketemu keluarga atau pasien yang stroke, baru stroke, langsung ingatkan akan bara, mara bahaya potensi terjadinya pressure injury. Jadi saya pengalaman pribadi, ortu saya stroke, itu di rumah sakit saya langsung beli kasur dekubitus. Karena kita tahu stroke ini kalau berat, memang imobilisasi yang bermasalah, pasti ujung-ujungnya pressure injury. Pressure injury pasti akan menjadi infeksi, pasti pasti keadaan pasien akan makin turun. Jadi dia kayak lingkaran setan. Stage 3 dan 4 sering terjadi di sakrum, tumit, dan area atau area tulang lainnya. Intinya di tempat penonjolan. Morfologi berat menentukan lama rawat, biaya tinggi, dan morbiditas tinggi. Semakin berat pressure injury, maka tentunya dirawatnya akan lebih lama, biayanya lebih tinggi, morbiditasnya akan lebih tinggi. Oke. Dampak klinisnya, yang pertama nyeri dan gangguan mobilitas, resiko infeksi sekunder, beban finansial dan tambahan lama rawat, atau kasus selanjut, pressure injury dapat menjadi pintu masuk komplikasi serius dan memperlambat rehabilitasi. Kalau sudah dia sepsis, harus segera diperbaiki, harus segera rawat, harus segera pasang infus, harus segera source infection control. Kalau enggak, kalau sudah ke severe sepsis, biasanya tingkat kematiannya akan tinggi. Nah, yang jadi masalah adalah kalau pasien yang terkena pressure injury adalah seorang kepala keluarga, maka Anda bayangkan seorang kepala keluarga dia tidak bisa mobilisasi karena luka yang pressure injury, penyembuhannya lama, ribet, riuh, complicated. Dia nggak bisa kerja, istri dan anaknya juga ikut menjadi korban. Sehingga disitulah peran kita, wound care clinician, untuk bisa mengobati ini secara optimal. Mungkin nanti Bang Asrizal akan banyak sharing. Setahu saya, asal kita bertemu, kita selalu banyak diskusi. Pasien beliau itu sangat banyak sekali dan tiap hari. Jadi paparan kasus beliau terhadap kasus-kasus pressure injury ini pasti banyak sekali dan banyak sekali yang bisa di-sharing dengan teman-teman sekalian. Nah, ini gambarannya. Oke. Pesan utamanya apa? Pressure injury itu masalah yang dapat kita prediksi dan sering dapat dicegah. Deteksi dini adalah kunci. Kenapa? Karena supaya dia tidak menjadi tahap lanjut atau menjadi pressure injury grade apa namanya stadium berat. Pencegahan harus dimulai sejak pasien masuk perawatan. Itu yang saya sebut tadi. Kalau Anda yang ketemu pasien stroke, pasien masalah tulang belakang yang membuat dia tidak bisa mobilisasi, ini dari pertama masuk perawatan kita udah persiapkan. Jaga kelembaban kulit, offloading, mobilisasi, gerak bolak-balik, ya kan? Lalu kasur dekubitus. Hal-hal yang seperti itu, hal yang kecil, tapi kalau kita tidak buat, pasti akan terjadi. Nah, ini saya mau share, ada satu jurnal yang menyatakan bahwa pada pasien-pasien pressure injury, ternyata memang quality of life-nya sudah terganggu. Nah, jadi apa namanya quality of life terganggu dan kadang pasien juga merasa dia tidak berdaya, tidak bermakna, tidak justru jadi beban sehingga aspek emosionalnya juga bermasalah.
Jadi kita harus melihat pasien ini dari segala dimensi, segala aspek. Pada kasus-kasus luka kronis, tidak harus pressure injury ya. Misalnya diabetic foot ulcer yang berat. Anda harus juga melakukan pendekatan emosional yang baik. Buat pasien ini harus optimis bisa disembuhkan. Karena kalau pasiennya pesimis sembuh, mau seagresif apapun tata laksana dan pendekatan Anda, pasti pasien penyembuhannya tidak akan cepat, tidak akan tepat, tidak akan efisien. Kita akan mencari penyembuhan yang cepat, tepat, efektif, efisien, dan rasional. Itu peran wound care clinician, itu kelebihan dari modern wound dressing. Cepat, tepat, efektif, efisien. Harganya rasional. Makin lama harga produknya makin murah sehingga dibandingkan yang non modern wound dressing harganya justru lebih mahal yang non modern wound dressing. Lalu apa namanya ini juga ada jurnal lain yang membahas bahwa pressure injury ini sangat berdampak terhadap ketidakberdayaan pasien, ketidakmampuan pasien untuk bisa berdikari sendiri. Pasien jadi terisolasi secara sosial, dia nggak bisa keluar rumah, dia nggak bisa nongkrong, nggak bisa ngopi, nggak bisa kerja. Intinya dia jadi terisolasi di rumah sendiri. Dia tidak mampu beraktivitas sendiri. Nah, yang jadi masalah terkadang ini juga ya kembali lagi karena seperti ini pasien juga akan terjadi gangguan emosi. Di sisi lain, pasien yang tidak mampu melakukan semuanya secara sendiri, dia pasti sudah kehilangan privasi, kehormatan, privasi, kontrol, personal otonomi. Ya, kemampuan dia untuk mengatur tubuhnya sendiri. Sekarang dia cuma tidur, dia BAB, kita yang buka celananya, kemaluannya nampak, kita cuci apa namanya anusnya kita bersihin kita cebokin dia kencing kita kita cebokin kita buka ini itu jadi nah hal-hal seperti ini yang kita harus ingat jangan tidak dipikirkan aspek-aspek dari emosional pasien oke aspek-aspek dari kehormatan pasien dan rasa privasi pasien lalu economical cost di semua negara maju menyatakan bahwa memang saat ini penyakit metabolik semakin meningkat. Penyakit metabolik semakin meningkat, maka angka luka kronis itu makin banyak. Salah satunya apa? Pressure injury. Pressure injury ini perawatannya ini tidak sederhana, butuh waktu yang lama, sehingga banyak menyerap apa namanya budget anggaran negara yang harusnya bisa digunakan untuk pembangunan harus digunakan untuk kesehatan yang sebanyak ini yang sebetulnya bisa dicegah, bisa kita cegah, jangan sampai terjadi. Disinilah butuh awareness kita semua. Concern etikalnya adalah tantangan etis yang terkait dengan perawatan pressure injury di rumah sakit dan home care. Aspek hukum dan kepatuhan perlu dipertimbangkan dalam perawatan pressure injury. Jadi, aspek hukum dan kepatuhan apa? Pasien harus satu ini dengan kita harus satu tujuan, satu posisi yang sama. Kita ingin menyembuhkan ini. Kalau pasien tidak patuh, maka sama aja yang kita buat nggak akan berdampak. Lalu aspek hukum, jangan sampai begitu kita sudah rawat dengan benar, kurangnya edukasi dan lain sebagainya, lukanya menjadi buruk, kita yang dipersalahkan. Sehingga dianggap ini luka saya makin berat, makin dalam sampai saya apa namanya terancam kehilangan nyawa dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus juga ditekankan. Jadi hubungan dokter pasien, hubungan dokter dengan keluarga pasien, hubungan intinya tenaga medis ya, hubungan tenaga medis dengan pasien dan keluarga pasien itu penting. Edukasi itu penting, inform consent itu penting. Karena banyak sekarang hal-hal yang simple justru karena inform consentnya tidak baik, justru jadi pintu masuk tuntutan. Hati-hati sekali karena orang sekarang semakin tidak ini, Vincentian Novi. Oke. Faktor resiko utama predisposisinya adalah
Imobilisasi, malnutrisi, neuropati atau kehilangan sensori, inkontinensia, sama komorbid, misalnya diabetes. Nah, ini dia. Ada faktor risiko, ada penyebab. Intinya penyebabnya prolonged pressure, tekanan yang terus-menerus, lalu kombinasi gesekan dan pergeseran, lalu prolonged moisture, lukanya, kulitnya terlalu lembab dan terus-menerus, kelamaan lembab, sehingga dia maserasi, terjadi maserasi. Oke, faktor risikonya ini pasien yang bermasalah dengan mobilisasi, lalu yang bermasalah tentang kondisi kulit, lalu nutrisi bermasalah, atau gangguan perfusi, atau masalah kelembaban kulit. Yang terakhir adalah masalah persepsi sensoris atau sensory loss. Nah, ini faktor risikonya. Ada juga faktor dari sistem pelayanan. Nah, ini menarik. Faktor dari sistem pelayanan, salah satunya kenapa? Rasio perawat pasien. Pasien yang terlalu banyak, perawatnya kurang. Sehingga di lapangan, di dalam ruangan, ini jadi masalah. Kita tahu bahwa yang jadi motor utama penggerak pelayanan kesehatan siapa? Perawat yang di rumah sakit. Kalau di rumah sakit itu perawat. Yang kontak dengan pasien 24 jam itu siapa? Perawat. Jadi kalau mereka diberikan beban kerja yang sangat tinggi dan itu banyak terjadi di beberapa rumah sakit. Sehingga ini bisa jadi faktor risiko tingginya angka pressure injury. Karena waktu untuk mengedukasi, kita sekarang buat laporan pagi, siang, malam kalau di ruang rawat. Ya toh, di situ juga kita harus rawat luka, di situ ada melayani semua keluhan pasien. Lalu yang kedua, keterlambatan mobilisasi. Keterlambatan mobilisasi ini bisa karena miss pelayanan dari kita, karena kita kurang aware, atau kita tidak sadar. Lalu yang ketiga, ketersediaan support service. Nah, misalnya ini pasien stroke, udah tahu yang rawat cuma satu, yang dampingi satu orang, yang dampingnya juga daya tangkapnya itu lemah. Jadi begitu kita bilang ini sering mobilisasi ya, bola miring kiri, miring kanan, dia nggak gitu paham pentingnya itu. Sehingga itu tidak dijalankan, terjadi pressure injury. Nah, kalau ada bed kasur defibritus, kita tinggal taruh kasur, kita nggak takut lagi pasiennya tidak terimobilisasi. Lalu dokumentasi dan audit yang lemah. Dokumentasi ini menentukan tahapan dari pasien sendiri. Kalau ada dokumentasi, kita bisa melihat luka pressure injury ini stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Apakah dari stage 3 sudah turun ke 2 atau justru dari 2 naik ke 3? Pencegahan pressure injury bukan hanya masalah pasien, tapi juga sistem dan proses kerja. Nah, jadi supaya kita tidak saling menyalahkan, semua punya dampak. Karena itulah semua faktor-faktor itu kita perbaiki bersama-sama. Faktor dokternya, faktor perawatnya, faktor keluarganya, faktor pasiennya, faktor kepatuhannya, faktor inform consentnya, dan lain sebagainya. Nih, ini selanjutnya klasifikasi, saya nggak tahu, mungkin nanti juga dibahas ini. Ini stake 1, stake 2, stake 3, stake 4. Semakin dalam, lihat sesuai tadi saya bilang lapisan kulit. Kalau udah sampai ke di bawah seluruh lapisan kulit, maka udah stake 3. Kalau udah ke bawah, udah sampai ke ini, udah sampai ke lapisan fasia, maka udah stake 4. Stake 1, kemerahan tidak memucat, kulitnya masih utuh, tidak ada kehilangan jaringan. Hanya kemerahan yang tidak memucat bila ditekan, non-blankable. Mungkin disertai ada nyeri, hangat, dingin, indurasi, atau perubahan warna pada kulit gelap. Makna klinisnya apa? Kelainan terjadi pada tingkat epidermis sampai dermis awal. Indikasi awal adanya tekanan berkepanjangan. Nah, inilah salah satu yang penting kita mendeteksi saat terjadi stage 1. Berarti apa? Ini ada indikasi terjadinya tekanan berkepanjangan. Ada pressure yang terus prolong pressure. Kan tadi kita sebut patovisualnya karena apa? Salah satunya yang paling awal prolong pressure.
Oke, nih. Lalu itu tadi yang stage 1 ya, non blanchable, tidak ada kerusakan kulit, hanya kalau ditekan dia kemerahan tidak memucat. Yang kedua, kehilangan kulit parsial. Kehilangan kulit parsial artinya apa? Kehilangan kulit yang masih sebagian, melibatkan epidermis dan sebagian dermis. Tampak sebagai lukanya masih dangkal, merah muda, dasarnya masih bersih, atau berupa lepuh, blister, terasa utuh atau pecah. Dia belum ada selaf, belum ada eskar, belum ada lemak subkutannya, kagak kelihatan. Makna klinisnya apa? Kedalaman lukanya masih terbatas pada dermis. Tadi kan epidermis sama dermis awal. Kalau ini terbatas pada dermis, belum mengenai jaringan yang lebih dalam. Nah, ini yang stage 2. Lukanya kan udah ada ini kan. Stage 3, full thickness skin loss. Kehilangan kulit menyeluruh. Jadi, udah kelihatan lemak subkutannya. Artinya kalau udah kelihatan lemak subkutan, semua lapisan kulitnya udah hancur. Karena semua kulit sampai paling bawah ke dermis itu langsung ujungnya apa? Setelah dihabis dia akan ada adipus, lemak subkutan. Nah, kondisi seperti ini sudah bisa ditemukan setelah undermining atau tunneling. Jadi kayak buat rongga dia. Tapi tanpa deslah juga asal sudah ke lemak subkutan udah stage 3. Tapi ingat, stage 3 belum ada nampak tulang, tendon, atau otot. Jadi murni masih di atas tulang, tendon, otot. Makna klinisnya apa? Proses kerusakan udah mencapai subkutis sehingga resiko infeksinya meningkat. Oke, ini stage 3. Stage 4, deep full thickness tissue loss. Jadi yang dalam. Jadi tandanya apa? Lukanya udah kelihatan fasia, kelihatan tendon, kelihatan otot, kelihatan tulang. Itu udah stage 4. Selaf dan eskar kembali lagi bisa terlihat, bisa tidak. Tanpa undermining atau tunneling. Jadi sering ada undermining atau ada tunneling, kayak rongga. Luka yang memanjang. Makna klinisnya, stage 4 ini adalah tahap paling berat. Sering disertai osteomielitis atau infeksi jaringan dalam. Jadi kalau udah. Nah, lalu ada lagi unstable pressure injury. Jadi tidak bisa ditentukan ini stage berapa. Kenapa? Karena unstable pressure injury ini adalah kehilangan jaringan yang seluruh jaringan, tapi dasar lukanya nggak ketahuan apa. Jadi dia nggak ketahuan ini slaf, ini ada eskar. Karena ludas atau justru ini di bawah ini apa slaf, apa eskar, apa tulang, apa namanya, apa otot, apa tendon. Nah, karena itulah dibilang unstable, nggak bisa ditentukan stage-nya. Kedalamannya tidak ditentukan karena dasar luka nggak terlihat. Karena ketutupan sama eskar atau slaf. Setelah dibersihkan atau diberi demang, baru kita bisa tentukan ini stage 3 atau 4. Udah kena tulang belum? Atau hanya batas di adiposa atau tidak? Nah, kalau batas adiposa berarti dia stage 3. Nah, biasa setelah diberi demang atau dibersihkan baru ketahuan. Tujuan penelaksanaan goalnya adalah yang pertama menyembuhkan luka. Bentar ya. Bentar. Bentar ya. Oke. Lalu yang kedua mencegah infeksi dan komplikasi, yang ketiga mengoptimalkan status fisiologi pasien, yang keempat restorasi fungsi dan kualitas hidup.
Tentunya semua layanan kita untuk mencari kenyembuhan pasien dan terjadi perbaikan kualitas hidup. Algoritma klinis awalnya adalah resiko, identifikasi, dan scoring, misalnya Braden score, staging luka, nutrisi dan eliminasi tekanan, lalu kontrol infeksi. Nah, contohnya seperti ini sampai ada apa namanya eh, apa namanya di dokumentasi. Lihat tahapannya semakin lama semakin membaik. Jadi identitas apa namanya identifikasi dokumentasi itu penting. Lalu bagaimana kita jangan lupa melakukan wound dressing yang sesuai. Jangan satu satu produk digunakan untuk seluruh tipe luka, enggak seperti itu. Intinya tetap pasti pada kondisi ini butuh apa namanya modern dressing yang bersifatnya menyerap eksudat. Nah, ini dia. Oke, dengan wound dressingnya yang sesuai, pasti penyembuhannya lebih cepat. Penata laksakan konservatif, prinsip dasar konservatif adalah pressure redistribusi, repositioning berkala, perawatan kulit dan kelembapan, sama optimalisasi nutrisi. Nah, jadi ini yang konservatif maksudnya tanpa ada intervensi medis. Hanya kita perbaiki aja dia tanpa tindakan kita. Bisa dengan apa nih? Tekanannya itu kita kurangi, kita redistribusi supaya tekanannya semua sama. Lalu pasien repositioning, miring kanan, miring kiri. Lalu kulitnya dirawat, sama nutrisinya diperbaiki. Itu. Ini contoh nih 12 minggu sembuh, 3 bulan. Nah, ini juga ini dengan teknologi, dengan NPWT sekitar 2 minggu lalu kita baru ada workshop NPWT di Wuker Bogor. Jadi ada beberapa teknologi terbaru NPWT diajarkan di situ. Itu dengan NPWT terbukti bahwa banyak sekali apa namanya kasus pressure injury itu terobati, tersembuhkan dengan waktu yang jauh lebih cepat daripada tidak menggunakan NPWT. Itu kalau Anda cari di jurnal-jurnal banyak sekali yang membahas itu. Oke. NPWT ini mempercepat penyembuhan, mengurangi eksudat, dan mempermudah manajemen luka itu sendiri. NPWT dengan instilasi untuk luka yang kompleks. Nah, kemarin ada kita jelaskan bahwa NPWT itu ada beberapa macam, ada NPWT termasuk NPWT instilasi. Nah, mungkin nanti apa Bang 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 Asri bisa menjelaskan NPWT dengan instilasi. Jadi biasa NPWT itu hanya satu arah, sekarang bisa ada yang dua arah, tergantung kondisi luka. Nah, ini contoh menggunakan NPWT. Tapi ini bukan NPWT yang instilasi, tapi ini NPWT biasa. Dan NPWT biasa aja hasilnya udah bagus banget. Tapi pada beberapa luka, luka kompleks, luka yang sangat infeksius, NPWT instilasi itu jauh lebih cepat lagi. Pain assessment. Nah, tanda dari pasien infeksi, pasiennya merasa demam dan menggigil, nyeri parah, apalagi bau nggak sedap, waktu diraba hangat. Jadi tanda-tanda infeksi lah. Kolor, robor, dolor, kolor, rubor, dolor, fungsiolisa, swollen, bengkak, oozing pus. Pusnya itu ada apa namanya kayak rembes dia. Nah, itu tanda-tanda dari infeksi. Nah, lalu kalau ada perbaikan dari kualitas apa namanya dari keluhan utama pasien. Nah, kita kan waktu kita tata laksana kita harus pantau nih membaik atau tidak. Gimana caranya? Nah, ada beberapa parameter. Misalnya, dressing kita mengabsorpsi secara proper. Dia mengabsorpsi dengan baik. 3 hari sekali kita ganti. Bukan yang eksudatnya justru setelah kita rawat makin parah. Yang sebelumnya 3 hari, 2 hari, lalu 1 hari. Tiap hari apa dressingnya harus kita ganti. Karena apa? Jumlah eksudatnya meningkat. Berarti tidak ada perbaikan. Lalu ada lagi eksudatnya dari yang kental menjadi yang clear serus. Menjadi encer. Lalu baunya hilang, granulasi, jaringan granulasi terbentuk. Slavnya ada, tapi hanya 10%. Underminingnya ada. Jadi ini tanda-tanda ada perbaikan.
Lalu jangan lupa karena ini luka yang kronis, nutritionnya jangan lupa. Karena nutrisi memegang peranan yang penting dalam penyembuhan luka. Dia akan mensupport kebutuhan fundamental dari manajemen luka itu sendiri. Karena pasti peran nutrisi itu di situ ada protein, kalori, mikronutrien krusial untuk regenerasi jaringan. Lalu ada kalau pada luka berat biasanya selalu ada hipoalbumin. Nah, inilah dengan nutrisi yang cukup dia akan sangat membantu. Yang dibutuhkan apa ini? A, C, protein, ya, vitamin A, C, E, B, zinc, sama asam omega 3. Nah, ini yang saya bilang special population. Nah, ini adalah uh, pressure injury yang berhubungan karena pasien dirawat dan menggunakan medical device. Jadi pressure injury-nya karena tekanan atau gesekan dari device medis. Apakah NGT, apa CDL, apa namanya, semua kabel-kabel yang dipasang di tubuh ya. Manajemennya gimana? Monitoring tanda infeksi lokal atau sistemik, diberi demam konservatif, antibiotik bila osteomielitis atau infeksi dalam. Oke, kalau udah osteomielitis pasti nanti tata laksananya udah di rumah sakit. Karena untuk tahap awal pasti kita buang dulu dengan antibiotik yang apa namanya yang parenteral, yang infus. Debris demang, moist environment. Prinsip modern wound dressing adalah debris demang. Tentunya ini bagian dari tisu manajemen. Dari timers. Dari timers yang T-nya. Lalu menjaga suasana kulitnya tetap lembab. Lalu penggunaan dressing modern yang sesuai dengan prinsip perawatan luka. Intinya luka harus yang lembab. Lalu NPWT saat sesuai. Kalau udah cocok pakai NPWT, pakai NPWT. Nah ini kalau tadi stek yang berat, stek 34, bedah dipertimbangkan ketika treatment konservatifnya gagal, lalu struktur terdalamnya terlibat, resiko infeksi tinggi, ada osteomyelitis atau exposure struktur vital. Pasca operasi yang di screening apa nutrisi dan albumin karena sering sekali pasiennya hipoalbumin. Lalu kontrol gula darah kalau dia ada penyakit komorbid diabetes, infeksi, lalu konsultasi multidisipliner. Konsultasi multidisipliner adalah di sinilah kita tim multidisiplin saling bekerja sama. Di situ ada dokter, ada perawat, ada bidan, ada ahli gizi, ada internis, ada dokter bedah. Jadi kita sesuai dengan peran masing-masing dan porsi masing-masing. Oke. Lalu prinsip bedah, goal dari pembedahan apa? Eksisi jaringan nekrotik, penutupan luka yang tahan tekanan, ya. Lalu minimalisasi komplikasi. Nah, yang tadi saya bilang tim multidisiplin ini ada bedah, nutrisionis, fisioterapi, perawat wound care, termasuk para perawat rehab, rehab, rehab medik. Nah, ini yang terakhir adalah kita bahas strategi pencegahan. Ya, jadi tujuan hari ini selain tadi tata laksana juga kita untuk pencegahan. Pencegahannya prinsipnya ada 4. Identifikasi risiko, kurangi tekanan dan gesekan, lindungi kulit, optimalkan status umum pasien, optimalkan status umum pasien. Pencegahan pressure injury harus multimodal, bukan hanya reposisi. Jadi bukan hanya udah reposisi, reposisi itu bagian dari tata laksana secara konservatif. Tapi yang konservatif bukan hanya dia saja. Jadi yang pertama, ini pencegahan ya kawan-kawan. Jadi yang pertama adalah jadwal reposisi individual. Jadi pasien harus miring kanan sesuai dengan jadwal. Hindari tekanan menetap terlalu lama. Inilah juga tujuan dari jadwal reposisi individual. Lalu sesuaikan dengan toleransi pasien. Kalau dia ada nyeri, harus kita sesuaikan. Nggak boleh tergesa-gesa, nggak boleh terburu-buru. Lalu, frekuensi reposisi tidak bersifat satu ukuran untuk semua. Penentuan harus mempertimbangkan kondisi pasien serta support surface. Oke. Nah, ini support surface. Eh,
matras atau tempat tidur yang khusus. Evaluasi ulang secara berkala, support surface bukan pengganti reposisi, tetapi komponen penting untuk redistribusi tekanan. Jadi, reposisi miring kiri miring kanan masih dibutuhkan kalau Anda sudah ada ini. Karena kalau Anda kalau ini makanannya hanya di situ aja, biarpun dia naik sisi pasien, miring kiri kanan. Nah, kayak gini nih. Padahal di bawah dia udah dipakai ini kasur dekubitus, ya kan? Tujuannya supaya kembali lagi tidak ada resiko tekanan satu tempat yang terus-menerus. Nah, offloading tumit adalah resiko tinggi. Offloading tumit itu kayak gini nih. Nah, ya yang di kanan. Jadi tumit adalah area risiko tinggi karena dia ketekan terus pas dia tidur. Gunakan heel offloading device bila perlu. Nih, heel offloading device. Hindari kontak tekanan langsung yang lama. Intinya prinsip dasarnya selalu ini. Hindari kontak tekanan langsung yang lama, hindari kontak gesekan yang lama, hindari kontak pergeseran yang lama. Pasien digeser-geser gitu. Tumit memerlukan perhatian khusus karena jaringan subkutannya tipis dan mudah iskemi. Jadi, kalau Anda tidur, Anda sentuh tumit, itu di bawah kulit langsung tulang, kalkanius. Itu kalau ketekan dia mudah sekali iskemi. Nah, itulah harus hati-hati. Nah, ini nih yang disebut nih offloading device, heel offloading device. Nah, oke. Lalu proteksi, pencegahan untuk proteksi kulit. Yang pertama, jaga kebersihan dan kekeringan kulit. Gunakan barrier krim pada area berisiko, minimalkan friction dan shear, gesekan dan pergeseran. Perawatan kulit preventif membantu mempertahankan integritas. Jadi saya ingat pengalaman ayah itu saya beli kasur dekubitus, saya bolak-balik miring kiri, miring kanan, saya angkat kakinya supaya tidak ototnya itu jadi mengecil ya. Lalu kita fisioterapi, lalu semua punggungnya itu saya taruh baby oil untuk jangan sampai kering. Tapi ingat kalau ada masa resi dan basah Anda nggak boleh pakai itu. Intinya buat kulit itu kondisinya lembab, tidak kering, tidak basah. Manajemen kelembabannya, kontrol inkontinensia. Kalau dia memang nggak tahan lagi kencing, itu hati-hati. Jangan sampai dia mudah sekali kencing. Kalau dia kencing basah itu salah satu penyebab munculnya ruam yang ujung-ujungnya jadi pressure injury. Gunakan produk penyerap bila perlu, hindari over cleansing yang merusak kulit. Jangan, ini ayah saya ini dulu sayang kali sama saya gosok dia stroke nggak bisa mandi nggak bisa ini kan kita gosok sekuat-kuatnya. Itu rusak pula itu barang. Intinya kulit yang lembab terus-menerus menjadi lebih rentan terhadap trauma dan breakdown. Nutrisi preventif, nah ini pencegahannya. Screening malnutrisi, lihat nih malnutrisi atau tidak. Optimalkan protein dan kalori, libatkan ahli gizi. Intinya nutrisi bukan intervensi tambahan tetapi bagian inti dari pencegahan dan penyembuhan. Nah, ini edukasi pasien dan keluarga ini tidak kalah penting nih. Edukasinya apa? Tanda awal pressure injury, cara membantu reposisi, pentingnya asupan makanan dan hidrasi, minum yang cukup. Pendidikan keluarga sangat penting terutama pada pasien rawat jangka panjang dan perawatan rumah. Itulah yang saya bilang kalau kita nggak edukasi pasien dan keluarga, sebagus apapun kita pasti nggak akan tercapai yang kita cari. Lalu yang terakhir kesimpulan, pressure injury dapat dicegah pada banyak kasus. Deteksi dini harus sistematis dan sensitif terhadap variasi klinis. Pencegahan dan terapi memerlukan pendekatan tim berbasis guideline. Oke, mungkin ini yang bisa saya share. Saya stop share dulu ya. Nah, apa namanya? Apa namanya? Saya matikan ini. Oke. eh untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Uli sebagai moderator. Kalau ada yang mau didiskusikan, kita lanjut. Kalau tidak ada yang mau di-sharing atau didiskusikan atau yang mau ditanyakan, kita lanjutkan dengan sesi yang kedua. Oke, Oke, baik. Terima Mbak Uli. kasih Dokter Indra yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Di sini sudah ada dua pertanyaan dari Ibu Mariani.
dan juga Ibu Aisyah. Saya mulai dari Ibu Mariani terlebih dahulu. Assalamualaikum dok, saya Mariani, praktek mandiri. Banyak yang datang ke saya pos rawat yang lama berbaring sehingga datang ke saya sudah stadium 3. Apakah saya boleh melakukan debridement tipis-tipis? Terima kasih dan mohon arahannya. Oke. Apakah saya boleh melakukan debris demam tipis-tipis? Oke, ini datang praktek mandiri, banyak yang datang ke saya pos rawat yang lama berbaring sehingga datang saya sudah stadium 3. Oke, stadium 3 berarti sudah di lapisan lemak. Lapisan lemak berarti belum sampai ke tulang, tendon, dan otot. Sehingga stadium 3 ini adalah stadium awal untuk yang derajat tinggi. Nah, untuk Ibu Mariani, silakan Anda, kan intinya gini, sebagai wound care clinician, kita kan kita mengenal timers. Timers itu diawali oleh T, tissue management. Tissue management adalah bagian krusial dari kita menyiapkan wound bed preparation. Nah, debris demang, sebelumnya kita banyak sekali membahas berbagai macam debris demang. CSWD, Conservative Sharp Wound Debris Demang itu bisa dilakukan di tempat praktek mandiri. Jadi kita debris demang konservatif bukan di ruang operasi. Jadi kalau stage 3 Anda debris demang yang baik di tempat praktek mandiri, di mana lukanya baru hanya sampai adiposa, menurut saya itu satu persiapan wound bed preparation yang baik. Pasti hasilnya baik, tinggal perbaiki apa namanya, perbaiki masalah-masalah yang ada, ya kan? Kalau ada diabetes, Anda terapi atau perbaiki glukos kontrolnya. Kalau ada luka-luka yang ini karena pressure injury, maka redistribusi jangan lupa. Offloading redistribution. Jadi jawabannya silakan debris demang. Justru debris demang ini adalah tahap awal dari tissue manajemen untuk mempersiapkan wound bed preparation. Oke, Mbak Mbak Ulis? Oke, baik. Terima kasih Dokter Indra untuk jawabannya dari pertanyaan Bu Mariani. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Ibu Aisyah. Dok, bagaimana cara mencegah pendarahan pada saat dilakukan debrideman? Karena terlihat nekrotik, tapi pada saat di debri ada darah. Itu gimana ya dok? Oke, Oke, boleh yang langsung jawab. pertama memang makanya disebut konservatif sharp wound debris demang. Jadi konservatif tapi debris demang konservatif tapi sharp ya. Intinya kita prinsipnya debris demang secara mandiri di tempat praktek itu tidak terlalu invasif, tidak terlalu agresif, tidak terlalu radikal. Kalau Anda debris demang mudah terjadi perdarahan, tidak apa-apa. Selama itu perdarahannya hanya di arteriola, Anda cukup. Kan setelah itu nanti akan ditutup. Ditutup dengan fungsi bebat tekan, dia akan berhenti. Apalagi pasien yang CTBT-nya baik, tidak ada gangguan koagulasi darah. Biasanya CTBT itu 3 sampai 5 menit. Kalau Anda takut ini banyak keluar darah, Anda cukup setelah bersih keluar darah, Anda cukup bebat tekan aja 5 menit itu udah berhenti. Tinggal nanti Anda aplikasikan wound dressing yang sesuai itu. Oke, baik. Oke, Terima kasih Mbak Dokter Ulis? Indra. Siap. Yang Bapak Ibu ada yang lagi ketiga pertanyaan? bukan pertanyaan ini, pertanyaan akun LMS ini. Aman, oke, baik. Bapak Ibu yang lain, jika memang dikarenakan waktunya sudah lewat, Bapak Ibu, saya cukupkan untuk sesi pertanyaan dengan Dokter Indra. Jika nanti ada pertanyaan lainnya, kita lanjut ke sesi kedua bersama dengan Nurse Siap. Asrizal. Sebelum menutup, mungkin seperti biasa, Dok, kita closing statement dulu. Silakan, Dok. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan pada hari yang berbahagia ini, hari Jumat, masih dalam kesempatan apa namanya bulan Zulhijjah ya. Hari ini kita berbicara tentang strategi evidence based untuk deteksi dini dan pencegahan komplikasi klinis dari pressure injury. Yang mau kita tekankan hari ini adalah pressure injury ini bisa dicegah. Jangan biarkan anda atau kita atau saya dan semua orang-orang kita yang sudah paham tentang luka menjadi penyebab dari pressure injury. Kalau kita kenali pressure injury, mampu kita identifikasi, maka harusnya kita juga mampu mencegah. Saat berhadapan dengan pasien-pasien yang berpotensi terjadi Pembukaan pressure satu injury, 2 3 khususnya 4 pada 5 pasien 6 yang tirah 7 baring 8 9 lama 10 dan pasien yang 11 12 kesulitan 13 14 mobilisasi atau pasien 14 yang berpotensi ya. imobilisasi Udah, dalam udah. jangka waktu yang Hormonal lama, udah tadi kuncinya 14 adalah 14. edukasi. Kita harus edukasi pasien dan keluarga sehingga pressure injury tidak terjadi. Mungkin ini yang bisa saya berikan.
Semoga bulan Zulhijjah ini membawa kebaikan bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau begitu kita foto bersama terlebih Oh dahulu. iya, Pak Asrizal mungkin udah bisa on cam, kita foto oh bersama iya iya dengan iya. Dokter Indra nih. Pak Asrizal sudah hadir, kita Assalamualaikum foto Bang bersama. Asrizal. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin, dokter. Wah, Pak, dokter. Apa gitu? Ini sedang Alhamdulillah. menuju ke Padang. Oh, luar biasa. Ada event ini di Padang. Ada ini kita, ada acara Kemenkes tentang minimal surgery. Wah, Minimal mantap. invasif. Minimal surgery ya, minimal Minimal invasive invasif surgery ya. Miss surgery. ya, miss ya. Miss. Oke, baik Bapak Ibu yang Seru lainnya mungkin kemarin ya boleh. di luar negeri ya. Oh iya, iya. Oke, boleh Bapak Ibu boleh on cam semuanya. Kita akan foto Alhamdulillah. bersama dengan Dokter Indra dan juga Nurse Asrizal. Silakan untuk posenya yang terbaik, senyum terbaik. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Bapak Ibu. Oke, satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima Oke, kasih Dokter Indra. Mudah-mudahan Mbak Ulis, selamat sampai Bang tujuan ya. Asrizal, saya izin. Ya, Siap. Sukses dokter. untuk kita semua ya. Sampai ketemu, hati-hati di Wabillahi taufiq jalan. wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.